bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah begitu banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan dapat kita menghitungnya karena terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk senantiasa dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bukti syukur ini adalah dengan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT, dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan memperpanjang iktikaf sampai waktu syuruk. Kita isi dengan mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Mudah-mudahan kita berharap agar Allah SWT menerima seluruh amal salat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, dalam khutbah Jumat kemarin, khatib kita membaca satu doa itu saya hitung sampai 3 kali. Karena begitu sangat pentingnya doa ini. Ya, bagi yang kemarin sholat Jumat di sini mungkin masih ingat ya. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami ini dengan Islam. Ya Allah, akhiri hidup kami ini dengan iman. Ya Allah, akhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah. Sekali lagi, ini adalah harapan kita semua. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ja'alna khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu adalah pada umur akhirnya. Dan sekalian, kita nggak tahu umur kita berapa ya. Tetapi kita berdoa agar ketika Allah memberikan umur sampai saat ini, umur terbaik yang kita miliki, maknanya lah umur terbaik dalam ketaatan kita kepada Allah, kita berharap kita miliki di akhir hayat kita. Di akhir hayat kita. Jadi misalnya ya saat ini kita ada usia sampai ada yang 50, ada 60, ada 70 ya. Nah, ini kita berharap ya, alhamdulillah kalau semenjak akil balik kita ini senantiasa ya diberi petunjuk oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah SWT. Tapi minimal sekali Bapak-Ibu sekalian, mari kita upayakan sisa usia kita ini ya, kita maksimalkan agar menjadi sisa usia, sisa umur yang terbaik. Karena inilah bagian dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian wa khairu amali khatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku itu adalah amal penutup. Ya, kita Bapak-Ibu sekalian, kita sering membaca atau bahkan menyaksikan video seorang yang wafat ketika sedang menunggu sholat isya. Seorang yang wafat ketika dia sujud terakhir. Seorang yang wafat ketika sedang menyampaikan khutbahnya. Seorang yang wafat ketika dia sedang tilawah Quran. Subhanallah, inilah salah satu amal penutup yang insya Allah merupakan bagian dari husnul khatimah. Dan kita pun berharap seperti itu. Tapi naudzubillah Bapak sekalian, kita sering mendengar atau menyaksikan orang yang meninggal ketika apa? Di kamar hotel bersama wanita yang bukan muhrimnya. Ada yang kita saksikan atau kita dengar orang yang meninggal itu karena habis minum minuman yang dioplos, lepretus dioplos, akhirnya meninggal. Ada yang meninggal ketika sedang ya berbuat maksiat di kafe, di tempat-tempat maksiat lain. Nah, ini suatu hal yang sangat-sangat tidak kita harapkan, naudzubillah. Kemudian wa khairu ayyam yauma alqaka fi. Doa yang ketiga ya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku itu adalah hari ketika aku menghadap Engkau ya Allah. Jadi saya ulang doanya ya. Doa pertama ini kita berharap agar sebaik-baik umur kita ini adalah pada akhirnya. Kemudian sebaik-baik
amal itu adalah amal penutupnya, dan sebaik-baik hari itu adalah hari ketika kita bertemu dengan Allah SWT. Inilah yaitu yang merupakan bagian dari husnul khotimah. Bapak sekalian, untuk kita dapat mencapai husnul khotimah, selain kita berdoa tadi, Bapak sekalian, doa tadi ya, saya ulang lagi ya, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ini salah satu doanya. Kemudian doa yang kedua tadi yang baru saya sampaikan. Maka ada satu sikap yang harus sama-sama kita perjuangkan untuk hadir dalam diri kita, yaitu sikap istiqomah. Sikap apa ini? Sikap istiqomah. Dan ini merupakan perintah yang berat. Kenapa perintah berat? Dikisahkan oleh Ibnu Abbas ketika Rasulullah menerima surat Hud ayat 113 yang memerintahkan istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka ketika turun ayat ini, maka dikisahkan oleh Ibnu Abbas, rambut Rasulullah itu cepat berubah. Cepat berubah. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa rambut engkau begitu cepat berubah? Maka Rasulullah menjawab, beratnya perintah Allah untuk istiqomah inilah yang membuatku, kata Rasulullah, rambutku banyak berubah. Kalau kita kira-kira kalau rambut kita banyak berubah, sebabnya apa nih kira-kira? Banyak utang atau banyak yang dipikirin, atau mungkin tekanan hidup, atau mungkin karena sudah waktunya gitu ya, karena usianya begitu kita harus bersangka baik. Tapi inilah Bapak sekalian, ternyata perintah istiqomah dirasakan oleh Rasulullah sebagai perintah yang berat. Fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau, dan juga orang-orang yang bertaubat bersama engkau. Wala tadghaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Inilah ayat pertama yang merupakan ayat yang memerintahkan kita untuk istiqomah. Kemudian sebuah hadis Rasulullah dari Sufyan Ibnu Abdullah As-Saqafi mengatakan, qultu ya Rasulullah qawlan fil Islam la as'aluka anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, ajarkan satu kalimat dalam Islam yang setelah itu aku tidak akan bertanya lagi setelah itu. Maka Rasulullah mengatakan, qul amantu billah fastaqim. Maka amantu billah, maka berimanlah kepada Allah, fastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi ini ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk istiqomah. Apa makna istiqomah? Inilah barangkali yang pertama kita bahas. Pengertian dari istiqomah, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah itu adalah sikap teguh pendirian dan konsekuen. Jadi kalau Bapak Ibu ada Kamus Bahasa Indonesia, kira-kira akan kita dapati makna atau definisi istiqomah itu adalah sikap teguh pendirian dan konsekuen. Kemudian berdasarkan pendapat Khulafaur Rasyidin dan para ulama, pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq mengartikan istiqomah itu adalah memurnikan tauhid, yang maknanya adalah tidak melakukan syirik kepada Allah SWT. Karena syirik ini Bapak sekalian, kalau kita ingat ungkapan dalam Al-Quran, begitu sangat-sangat mengerikan. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Dikatakan isman azima, syirik itu adalah dosa yang besar. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka itu adalah sesat. Dhalalan ba'ida, sejauh-jauhnya sesat itu adalah syirik. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu nar. Barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan dirinya masuk surga.
wa ma'wahun nar, dan dia pasti masuk neraka. Kemudian di dalam surah Luqman dikatakan wa may yusyrik billahi di dalam surat Luqman dikatakan zulman azima, kezaliman yang besar. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, barang siapa yang syirik kepada Allah, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, akan hapus seluruh amal solehnya. Inilah makna pertama, bahwa syirik itu memurnikan tauhid. Maknanya adalah bagaimana seorang yang istiqomah ini senantiasa menghindarkan dirinya dari segala bentuk kemusyrikan pada Allah SWT. Kemudian menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan. Artinya senantiasa berusaha melaksanakan perintah Allah dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan tidak menipu sebagaimana tipuan musang. Ini kata Umar bin Khattab. Kemudian kata pendapat Utsman bin Affan bahwa istiqomah itu adalah mengikhlaskan amal hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Ali bin Abi Thalib bahwa istiqomah itu adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat para ulama, salah satunya adalah Mujahid, mengatakan bahwa istiqomah adalah komitmen dengan syahadatain dan tauhid kepada Allah sampai menemui ajalnya. Jadi komitmen dengan syahadatain dan tauhid sampai menemui ajalnya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Ibnu Abbas bahwa istiqomah itu ada 3. Pertama adalah istiqomah dengan lisan, yaitu dengan tetap bertahan dengan ungkapan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian istiqomah dengan hati, ini sama dengan pendapat Utsman tadi ya, yaitu melakukan segala sesuatu dengan mengikhlaskan diri kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, istiqomah dengan jiwa, yaitu senantiasa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus menerus. Nah, ini kalau kita lihat dari makna-makna tadi, Bapak Ibu sekalian, merupakan sebuah hal yang sangat berat, ya. Sehingga digambarkan tadi sampai saking beratnya untuk menerima perintah ini sampai Rasulullah rambutnya cepat berubah. Kemudian menurut An-Nawawi bahwa istiqomah itulah tetap dalam ketaatan dan jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, bisa kita simpulkan dari pendapat Khulafaur Rasyidin dan pendapat para ulama tadi mengatakan bahwa istiqomah itu pertama adalah memurnikan tauhid, sebagaimana mendapatkan Mujahid dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, istiqomah itu adalah tetap dalam ketaatan, tetap dalam iman, tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa istiqomah itu adalah mengikhlaskan amal hanya untuk Allah SWT. Inilah berat Bapak-Bapak sekalian, tapi ini sesuatu yang harus kita perjuangkan. Karena untuk mencapai istiqomah itu, ya pasti butuh tazkiyah kita, pengorbanan kita. Satu contoh saja misalnya, untuk kita hadir di tempat ini kita berkorban. Apa pengorbanannya, Pak? Ya, mengorbankan, melawan rasa kantuk kita, melawan rasa suasana dingin ini. Kita hadir kembali untuk sama-sama memperbaca i'tikaf. Ini juga pengorbanan kita. Di saat setelah tidur ini rasanya hawa-hawa ngantuk masih ada dalam diri kita, rasanya enaknya tidur. Alhamdulillah, kita pun masih berkorban untuk tetap memperpanjang i'tikaf kita sampai waktu syuruk. Bapak-Bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah yang begitu sangat berat, yaitu istiqomah, ya, maka balasannya tentu juga luar biasa. Mari kita sama-sama simak dalam surat Fussilat, surat ke-41 ya Bapak. Di dalam ayat 30 dan 31,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma nastati anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, maka kalau kita mengatakan rabbunallah itu termasuk atau selaras dengan pendapat siapa teman? Pendapatnya Abu Bakar dan Mujahid, artinya memurnikan tauhid. Kemudian ketika dia sumastaqamu, dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka akan turun malaikat dengan mengatakan alla takhafu, janganlah kamu takut, wa la tahzanu, dan janganlah kamu sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin sekalian, mufassir memberikan komentar terhadap ayat ini mengatakan alla takhafu, janganlah kamu takut ketika seorang akan menemui ajalnya, mengatakan jangan engkau takut dengan akhirat yang nanti akan engkau hadapi, dan janganlah engkau bersedih dengan dunia yang engkau tinggalkan, karena malaikatnya akan mengurus. Ini salah satu komentar para ahli tafsir mengatakan Allah takhafu, jangan engkau takut dengan akhirat yang akan engkau hadapi. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih terhadap dunia yang akan engkau tinggalkan, anak, istri, harta dan sebagainya. Kemudian tadi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada engkau. Jadi luar biasa Bapak sekalian, balasan orang yang istiqomah adalah terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa sedih. Maka insya Allah saya lihat jamaah yang hadir di sini tidak ada yang menunjukkan rasa sedih, insya Allah semua gembira. Ini adalah bukti istiqomah. Tidak ada yang merasa ketakutan, semua merasa aman. Dari wajah-wajah yang terpancar pada jamaah subuh ini adalah wajahnya tidak ada yang khawatir, tidak ada yang ketakutan. Semuanya memancarkan cahaya bahwa dirinya aman. Maka perhatikan sebuah ayat dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan itu dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian salah satu ayat yang menggambarkan betapa istiqomah itu pertama dia akan dibebaskan dari rasa sedih, rasa takut, dan akan dijanjikan Allah surga. Kemudian apa lagi? Ayat 31-nya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah, kata Allah, pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Luar biasa Bapak sekalian. Allah menjanjikan, menyatakan menjadi pelindungnya kepada siapapun, insya Allah termasuk kita, bagi orang yang istiqomah dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka tenang Bapak Ibu sekalian, ada yang membackup kita, ada yang mengawal kita, ada yang melindungi kita, yaitu Allah SWT dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian ayat lain yang menggambarkan pahala atau balasan orang istiqomah adalah dalam surat ke-46, surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun.
Ini kira-kira serupa dengan ayat tadi ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah dan mereka beristiqomah, fala khaufun alaihim wala hum yahzan, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa sedih. Ulaika ashabul jannati khalidina bifiha, merekalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itulah balasan bagi orang-orang yang beramal. Kemudian balasan lain yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau sekiranya mereka senantiasa berada di jalan yang lurus, kalau sekiranya mereka senantiasa istiqomah, maka Allah akan curahkan kepada mereka air yang banyak. Maknanya adalah berupa rizki, ya, rizki yang banyak. Itulah orang yang istiqomah. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami makna istiqomah berdasarkan pendapat para ulama tadi, khulafaur rasyidin, dan juga kita mendengar ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan balasan bagi orang-orang yang istiqomah. Saya ulang lagi Pak ya, nanti bisa dibuka kalau lupa. Surat ke-41, surat Fussilat ayat 30 dan 31. Kemudian surat Muhammad, surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Kemudian surat Jin ayat 16. Kemudian hadis Rasulullah bahwa istiqomah itu adalah amal yang dicintai oleh Allah SWT. Mengatakan bahwa amal yang dicintai oleh Allah itu adalah yang rutin walaupun sedikit. Jadi istiqomah ini adalah bagian dari amal yang dicintai oleh Allah SWT. Kita juga perlu menyimak kisah-kisah pendahulu kita dalam menerapkan istiqomah agar kita memiliki atau mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah tersebut. Pertama, kisah istiqomah dari sisi tauhid atau keimanan, kita bisa lihat kisah keluarga Yasir. Jadi keluarga Ammar maksudnya. Ammar ini adalah sahabat Rasulullah yang miskin yang memiliki ayah namanya Yasir bin Amir dan memiliki ibu namanya Sumayyah. Maka orang tua Ammar ini adalah dalam sejarah Islam adalah figur pertama kali yang mendapatkan syahid. Syahid karena apa? Syahid karena mempertahankan syahadatain di hadapan kaum kafir Quraisy. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah keluarga yang miskin yang senantiasa mendapatkan penyiksaan. Kenapa? Kenapa disiksa? Karena mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Setiap saat dibawa ke padang pasir disiksa. Sampai penyiksaan yang begitu sangat dahsyat sebelum meninggal, akhirnya orang tua Ammar itu mengatakan Lata'uz, menyebutkan nama-nama berhala yang disembah oleh kaum kafir. Sehingga kemudian Ammar bertanya, wahai Rasulullah, ayahku sebelum meninggal karena disiksa oleh kaum kafir menyebutkan nama-nama berhala yang disembah oleh kaum musyrik. Bagaimana ya Rasulullah? Ibumu surga. Kenapa? Karena penyiksaan yang begitu sangat dahsyat itu tanpa sadar mengucapkan nama-nama berhala. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa ibumu mendapatkan surga. Inilah tokoh pertama, manusia pertama yang mendapatkan syahid di zaman Rasulullah SAW karena mempertahankan syahadatain. Kita juga pernah atau sering mendengar kisah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ini sahabat Rasulullah dari Ethiopia, kulitnya hitam Bapak sekalian, seorang budak dari seorang majikan yang bernama Umayyah. Maka ketika Umayyah mengetahui bahwa Bilal ini telah masuk Islam, maka kemudian disiksa di padang pasir, diikat tubuhnya, kemudian dikaitkan dengan kuda, diikat, kemudian dibawa lari. Sebuah penyiksaan. Tidak puas dengan itu, ditindih batu besar.
bentuk istiqomah Bilal dengan mengatakan ahad, ahad, ahad. Yang ending ceritanya ketika Abu Bakar datang kemudian membeli Bilal, ya, membeli Bilal setelah harganya disepakati dengan Umayyah, akhirnya Bilal ini dibebaskan. Dan Bilal ini kita kenal dalam sejarah sebagai seorang muadzin. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada wahai Bilal, sesungguhnya saya telah mendengar terompah atau sandal engkau sudah sampai surga. Apa amal yang engkau lakukan? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya senantiasa sholat 2 rakaat setelah wudhu. Itu bagian dari sholat mutlak ya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Ini kisah Bilal. Sebelum Rasulullah pun kita juga mendengar kisah Bunda Masyitoh. Bapak Ibu sekalian, bentuk penyiksaan dari Bunda Masyitoh ini karena mempertahankan keimanannya adalah dengan dimasukkan ke dalam penggorengan. Bayangkan Bu, orang kok dimasukkan penggorengan, emang ikan atau ayam, manusia karena mempertahankan keimanannya sampai penyiksaan yang begitu sangat dahsyat. Kemudian kita juga bisa mengambil inspirasi dari kisah istiqomah ibadah yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta, yang suatu saat dia minta izin, ya Rasulullah, sesungguhnya mataku buta, untuk sampai menuju masjid saya harus melewati bukit ya. Bapak Ibu kalau perhatikan, kalau sudah pernah kita umroh atau haji, perhatikan di sekeliling Masjidil Haram itu adalah bukit. Dan bukitnya bukan bukit dari tanah atau ada pohon, enggak, tapi batu cadas. Satu contoh misalnya yang dari Masjidil Haram mengarah kepada tempat pelempar jumroh itu kan, kemudian ada terowongan yang begitu panjang yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Bayangkan kalau seandainya tidak ada terowongan, maka akan melewati berbagai bukit. Maka kemudian Abdullah bin Umi Maktum minta izin, ya Rasulullah, saya ingin izin untuk tidak ikut sholat jamaah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, apakah engkau mendengar azan? Benar ya Allah, saya mendengar. Kalau begitu engkau wajib ikut sholat jamaah. Maka dikisahkan kembali bahwa ketika sedang sholat subuh, Abdullah bin Umi Maktum dalam perjalanan ini karena buta tersandung dan jatuh tersungkur sehingga wajahnya ini ya berdarah. Maka kemudian di hari berikutnya ada seorang pemuda yang tampan yang menuntun Abdullah bin Umi Maktum ini untuk sampai masjid, dan itu rutin dilakukan oleh pemuda tadi. Akhirnya suatu saat Abdullah bin Umi Maktum kemudian bertanya, engkau siapa wahai pemuda, begitu baik sekali mengantarkan, menuntun aku dari rumah menuju masjid. Apa kata pemuda tadi? Sesungguhnya aku adalah iblis. Loh, kaget. Bukankah iblis adalah manusia yang bukan manusia, naudzubillah ya. Iblis adalah makhluk Allah yang senantiasa menghalangi manusia dari jalan Allah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Inilah janji iblis yang menyatakan, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, kata iblis, la aqudannahum siratal mustaqim. Niscaya aku akan menyesatkan, menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis. Tapi mengapa iblis begitu baik menuntun Abdullah bin Umi Maktum sehingga menuju masjid? Maka iblis menjawab, sesungguhnya ketika engkau jatuh tersungkur dan wajahmu berdarah, saya mendengar pembicaraan malaikat di langit sana bahwa Allah telah mengampuni separuh dosamu. Saya khawatir kalau seandainya hari berikutnya engkau menuju masjid dan jatuh tersungkur dan berdarah lagi, Allah akan menghapus separuh lagi sehingga engkau tidak punya dosa, sehingga aku menuntun supaya engkau tidak jatuh. Ternyata inilah iblis, Bapak sekalian, tidak rela kalau Abdullah bin Umi Maktum berdarah. Kenapa? Karena sebab
dihapusnya dosa itu adalah dengan jatuh bersungkur. Nah, kita juga dengar kisah Salman Al-Farisi, Bapak sekalian, bagaimana dia mempertahankan syahadatainnya. Ya, kita lihat Salman Al-Farisi itu seorang anak, ya kalau kita ya bangsawan gitulah, darahnya biru, anak pejabat yang mendapatkan fasilitas yang begitu sangat luar biasa dari orang tua, dari sisi dunia parlente, banyak digandrungi oleh para wanita saat itu. Singkat cerita, apa yang terjadi ketika orang tuanya tahu bahwa Salman Al-Farisi ini kemudian memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka seluruh fasilitas hidup yang diberikan oleh orang semuanya ditarik. Bahkan ibunya sampai mogok makan dengan harapan Salman Al-Farisi keluar dari Islam. Akhirnya Salman mengatakan, wahai ibu, seandainya engkau punya 1000 nyawa dan keluar satu persatu, niscaya aku tidak akan keluar dari agama yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kita tahu, setelah itu Salman Al-Farisi adalah duta pertama yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di Madinah sebelum Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah. Jadi sekali lagi, sebelum Rasulullah dan sahabat itu hijrah ke Madinah, jauh sebelumnya mengutus Salman Al-Farisi untuk mengkondisikan agar kota Madinah ini kondusif dengan keislaman, berdakwah. Akhirnya apa? Ketika mendengar Rasulullah dan sahabatnya itu kemudian berhijrah, masyarakat Madinah begitu sangat antusias menyambut dan bergembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Ini adalah jasa Salman Al-Farisi yang sudah mengkondisikan Madinah dengan keislamannya. Dan akhir kehidupan Salman Al-Farisi, Bapak sekalian, adalah sebagai syuhada di perang Uhud. Syuhada di perang Uhud. Sampai Rasulullah nangis menyaksikan jasad Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena kain penutupnya tidak cukup untuk menutupi seluruh badannya. Ketika kepalanya ditutup, kakinya kelihatan, begitu juga sebaliknya. Inilah contoh sekelumit kisah hebat yang begitu sangat menginspirasi kita dalam menerapkan sikap istiqomah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat ketidakistiqomahan dari para sahabat. Jadi ternyata akan lahir, walaupun di zaman sahabat Rasulullah pun ada sahabat yang tidak istiqomah, bahkan sampai murtad. Jadi dikisahkan ketika Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habasyah. Setelah sampai di Habasyah, ada 2 sahabat Rasulullah yang kemudian memeluk agama Nasrani sampai dia wafat. Ini contoh ketidakistiqomahan dari sahabat. Kemudian kita juga mendengar kisah Sa'labah. Sa'labah, Bapak sekalian, contoh sahabat yang tidak istiqomah. Ya, kita lihat Sa'labah ini seorang yang miskin, dan suatu berkali-kali minta, ya Rasulullah, berilah, doakan agar aku ini mendapatkan rezeki. Rasulullah menolak, karena Rasulullah tahu bahwa dengan kondisi fakirnya Sa'labah itu adalah kondisi yang terbaik. Akhirnya berkali-kali Sa'labah ini kemudian minta, ya Rasulullah, doakan agar aku mendapatkan rezeki. Maka singkat ceritanya Rasulullah mendoakan Sa'labah ini. Akhirnya Sa'labah ini diberikan seekor unta dan seorang domba. Kemudian dengan modal unta dan domba itu kemudian Sa'labah merawat, menggembala, dan singkat cerita sampai beranak pinak, sampai kaya karena gembalaannya. Akhirnya Sa'labah kemudian pindah menuju lembah yang menjauhi Masjid Nabawi. Yang kita lakukan, akhirnya Sa'labah ini sudah jarang, sudah tidak seperti dulu lagi, ya, tidak seperti ini, senantiasa hadir sholat jamaah. Kemudian setelah pindah jauh dari masjid itu, sering meninggalkan sholat jamaah. Bahkan kemudian ketika utusan Rasulullah ini kemudian datang untuk meminta zakat, menolaknya, sehingga disindir dalam surat At-Taubah ayat 76 itu ya. Nah, ini satu contoh pribadi sahabat yang tidak istiqomah.
Maka Bapak Ibu sekalian, melalui kajian subuh ini saya mengajak untuk diri saya sendiri dan kita semua. Sikap istiqomah itu adalah sikap yang sangat luar biasa mulianya, dengan berbagai pahala yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Maka mari kita berusaha untuk meniti, berusaha untuk sama-sama berjuang menghadirkan sikap istiqomah ini dalam diri kita. Maka pertama yang harus kita lakukan untuk kita menuju sikap istiqomah adalah senantiasa meluruskan niat kita. Meluruskan niat bahwa kita ini ketika kita beramal semuanya karena Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa ila akhirnya. Kamu tidak diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah kepada Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan padanya. Jangankan di zaman sekarang, di zaman Rasulullah pun Bapak sekalian, ketika kita membaca asbabun wurud, turun sebabnya lahir hadis innamal a'malu binniyah, ya, itu karena ada sahabat yang ingin berhijrah kepada Rasulullah. Kenapa? Motivasinya karena ingin ikut wanita yang dikawininya. Artinya fenomena tidak ikhlas itu bukan hanya terjadi saat itu, tapi zaman Rasulullah pun ada sahabat yang demikian. Sehingga ini menjadi pelajaran kepada kita untuk mencapai sikap istiqomah adalah kita senantiasa belajar dan belajar untuk ikhlas. Ikhlas ini adalah pelajaran yang tidak akan pernah habisnya. Kenapa? Karena untuk mencapai ikhlas itu begitu sangat banyak tantangannya. Baik dari dalam diri kita sendiri atau terutama dari setan yang senantiasa membisikkan kita untuk tidak ikhlas, yang senantiasa menghadirkan agar kita ini, aku ini loh orang yang top, orang yang hebat, sehingga layak dipuji. Inilah setan yang senantiasa bisa agar kita ini merasa kita ini lebih dari yang lain, pamer, ria dan sebagainya. Maka dikisahkan bahwa ria itu adalah termasuk syirik ahzur, syirik yang kecil yang diibaratkan sebagai semut hitam yang berjalan di malam hari di pohon yang dahannya hitam, udah nggak kelihatan sama sekali. Inilah syirik, inilah yang namanya ria. Maka terus kita menghadirkan keikhlasan kita, bahwa kita beramal apapun yang kita lakukan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pendapat Utsman bin Affan tadi, ya, Utsman bin Affan, istiqomah adalah mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat kembali Bapak sekalian, janji kita yang sering kita ungkap dalam doa iftitah, kita mengatakan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini janji kita yang mari kita sama-sama ingat terus, bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan itu hanya kita persembahkan untuk Allah SWT, tidak untuk yang lain, bukan karena yang lain. Inilah, ya, pertama kali yang harus kita upayakan untuk menuju sikap istiqomah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan kebaikan ini secara bertahap, ya. Kebaikan yang sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha untuk pertahankan, berusaha untuk kita pertahankan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sikap sebagaimana sikap Sa'labah itu bisa kita saksikan di menimpa teman-teman kita. Betapa kita sebagai si Fulan yang dulunya aktif bersama kita, aktif sholat jamaah di masjid ini, sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Bahkan saya lihatnya sering di pagi sering olahraga, aktif olahraga, tapi ke masjid sudah jarang. Ini satu pelajaran bagi kita. Ketika kita sudah mendapatkan taufik dari Allah SWT, kita diringankan oleh Allah untuk dapat hadir rutin 5 kali sehari untuk sholat jamaah di masjid ini. Ini adalah sebuah sikap yang harus kita pertahankan dengan sikap istiqomah. Kita pertahankan sikap ini sampai wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang waktu yang diyakini, yaitu ajal. Inilah salah satunya Bapak sekalian. Kemudian sikap istiqomah itu akan dapat kita raih ketika kita senantiasa terus-menerus belajar tentang kebaikan-kebaikan. Maka forum-forum seperti ini, taklim seperti ini ada sarana kita untuk senantiasa menuju istiqomah. Kita senantiasa diingatkan oleh ustadz-ustadz kita untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa teguh dalam pendirian kita. Perlunya kita hadir, mendengarkan nasihat-nasihat. Bahkan alhamdulillah dalam kondisi era sekarang ini, nasihat bisa kita akses melalui YouTube. Ustadz-ustadz terkenal kita, ulama-ulama kita bisa kita akses nasihatnya melalui YouTube. Juga hadir di tempat-tempat taklim seperti ini. Ini adalah sarana kita untuk menuju istiqomah. Kemudian istiqomah Bapak Ibu sekalian juga kita bisa raih dengan senantiasa kita memanai, merefresh kembali, mengulang-ulang kembali makna syahadatain. Karena syahadatain itu adalah bagian dari janji kita. Makna syahadat itu syahadat itu bisa al-i'lan, pernyataan. Juga al-qasam, sumpah kita. Kemudian juga al-misak, perjanjian yang teguh. Jadi mari kita fahami bahwa ketika kita maukan syahadu an la ilaha illallah, sesungguhnya kita bersumpah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang kita takuti selain Allah. Tidak ada yang kita cintai selain Allah. Tidak ada yang kita harapkan selain Allah. Kita hanya bertawakal kepada Allah. Inilah beberapa makna dari ilah, yang ketika kita berusaha untuk mengulang-ulang makna tersebut, memahami ulang makna tersebut, insya Allah inilah yang akan melahirkan sikap istiqomah. Mahabbatullah, khasyatullah, ma'rifatullah, tawakal ala Allah, berdoa hanya kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah. Ini adalah kemudian Muhammadur Rasulullah. Makna Muhammadur Rasulullah sebagaimana yang telah diingatkan oleh Ustaz kita adalah bahwa kita harus berusaha membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ta'atuhu, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita ibadah hanya mencontoh kepada Rasulullah SAW. Inilah mana-mana yang insya Allah sudah sering disampaikan oleh Ustadz kita. Dan untuk menuju istiqomah, makna ini senantiasa kita refresh, kita ulang terus. Harapannya apa? Harapannya dengan kita mengulang itu akan menjadi bahan renungan kita untuk sama-sama kita tepati. Inilah namanya mu'ahadah. Kita menepati apa yang telah kita janjikan kepada Allah SWT. Dan salah satu janji adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya beribadah kepada Allah dan kita hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mencapai istiqomah, Bapak Ibu sekalian, nasihatnya adalah kita banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dengan kita bergaul dengan orang soleh, kita akan mendapatkan inspirasi dari kesolehan sahabat kita. Kita mendapatkan inspirasi dari tawadhunya sahabat kita. Kita mendapatkan inspirasi dari semangat ibadah kawan kita. Kita mendapatkan inspirasi dari semangat tilawah dari sahabat kita. Kita mendapatkan inspirasi dari semangat sedekahnya sahabat kita. Terus kita bersama dengan orang-orang soleh. Perhatikan doa dalam surat Al-Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa aman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Salah satu makna terakhir tadi yang saya terjemahkan, wa tawaffana ma'al abrar. Kita berharap kita ini diwafatkan
bersama orang-orang yang berbakti, bersama orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang soleh. Maka dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang soleh semuanya, insya Allah, amin. Maka ini adalah sarana kita untuk dapat menuju sikap istiqomah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk menuju sikap istiqomah adalah kita berusaha untuk mengkaji, tidak putus-putus kita untuk memahami Al-Quran. Karena inspirasi istiqomah itu ada dalam Al-Quran. Dengan ayat-ayat Allah ini maka Allah akan meneguhkan hati kita. Dengan ayat-ayat Allah akan menambah keimanan kita. Perhatikan ketika kita membaca surat Al-Anfal ayat